Kunang-kunang adalah legenda di malam hari. Mereka ibarat penyihir miniatur yang membawa obor biologis di perutnya, menari di antara rumput dan semak-semak, seolah menuliskan puisi-puisi cahaya pada langit yang tampak gelap. Dalam berbagai budaya, kunang-kunang selalu diiringi dengan cerita, misal sebagai lambang bagi harapan, pertanda kehadiran arwah, jelmaan kuku orang yang telah wafat, dan bahkan sebagai makhluk pembawa pesan dari dunia gaib. Tetapi lebih dari itu semua, mereka adalah bagian penting dari jalinan kehidupan di muka bumi. Kunang-kunang dikenal karena kemampuan menghasilkan cahaya dari tubuhnya. Mereka menghasilkan bola lampu kecil yang menyala lembut tanpa panas, tanpa suara, dan dengan efisiensi energi yang jauh melampaui teknologi manusia. Inilah keajaiban yang disebut sebagai bioluminesensi, di mana kunang-kunang menjadi salah satu makhluk paling memesona dalam menggunakan teknologi alami ini. Bioluminesensi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh mereka. Fenomena ini tidak hanya dimiliki kunang-kunang. Beberapa jenis ubur-ubur, cumi-cumi, ikan laut dalam, dan jamur juga mengembangkan kemampuan ini. Tetapi kunang-kunang berhasil menghadirkan sesuatu yang berbeda. Mereka mengendalikan sinyal cahaya secara sadar, teratur, dan penuh dengan makna. Cahaya kunang-kunang diproduksi di sebuah organ khusus yang terletak di bagian perut bawah, tepat di segmen akhir. Organ ini disebut organ fotik. Organ ini dilapisi lapisan reflektif dan transparan agar cahaya dapat dipancarkan keluar secara efisien. Di dalamnya terdapat sel-sel yang mengandung dua zat penting, yaitu lucefrin dan lucifres. Lucefrin adalah senyawa yang menghasilkan cahaya saat teroksidasi, sementara lucifras adalah enzim yang mempercepat reaksi oksidasi lucefrin. Selain itu, juga terdapat adenosin trifosfat, sumber energi sel yang juga diperlukan dalam reaksi ini. Lalu, ada pula oksigen, unsur penting yang diambil dari udara sekitar dan dibawa melalui sistem trakea. Ketika lucefrin bereaksi dengan oksigen dalam kehadiran lucifras, ditambah dengan molekul energi yang disebut adenosin trifosfat, maka akan dihasilkan cahaya unik. Jadi, lucefrin adalah zat kimia yang menjadi semacam bahan bakar cahaya, sementara lucifres adalah enzim yang berfungsi sebagai pemicu reaksi. Ia mempercepat reaksi kimia antara lucefrin dan oksigen agar bisa menghasilkan cahaya, di mana tanpa lucefrin tidak akan ada bahan yang bisa menyala, dan tanpa lucifres reaksinya akan sangat lambat dan tidak menghasilkan cahaya dengan efisiensi tinggi. Uniknya, dalam reaksi ini, hampir 100% energi kimia dari reaksi lucefrin dan oksigen diubah menjadi cahaya tanpa menghasilkan panas, yang dalam fisika ini disebut sebagai cahaya dingin. Cahaya kunang-kunang tidak seperti lampu biasa yang panasnya lebih dominan daripada cahayanya. Bahkan para ilmuwan menyebut efisiensi cahaya kunang-kunang bisa mencapai 98%. Itulah mengapa cahaya yang dihasilkan kunang-kunang disebut sebagai cahaya paling efisien di alam, di mana dalam dunia teknologi, efisiensi ini masih menjadi impian para ilmuwan. Cahaya yang dihasilkan kunang-kunang umumnya berwarna kuning kehijauan.
Meskipun ada juga spesies yang menyala dalam warna merah, oranye, atau bahkan kebiruan. Warna ini tergantung pada spesies, komposisi kimia lucifrin, dan struktur protein lucifres dalam tubuh mereka. Uniknya, nyala yang mereka hasilkan itu tidak terjadi sembarangan. Mereka mengontrol proses ini melalui sistem saraf serta pernafasan. Saat mereka ingin menyala, tubuhnya akan mengalirkan oksigen ke organ fotik dan memicu reaksi kimia. Lalu, ketika tidak lagi dibutuhkan, mereka menghentikan aliran oksigen, sehingga cahaya menjadi padam. Dengan kemampuan ini, kunang-kunang dapat menyalakan dan mematikan cahayanya dengan sangat cepat, menghasilkan kilauan yang khas dan berbeda-beda tergantung spesiesnya. Uniknya lagi, beberapa spesies kunang-kunang dikenal mampu menyelaraskan cahaya mereka secara serentak dalam kelompok besar. Fenomena ini disebut sebagai flash sinkroni dan sering terlihat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, serta di tempat-tempat seperti hutan-hutan di Thailand dan Amerika Serikat. Dalam momen itu, ribuan kunang-kunang jantan berkedip dalam irama yang seragam, seolah seluruh pohon berubah menjadi pohon bercahaya. Para ilmuwan percaya bahwa ini adalah kombinasi dari sistem saraf yang sangat responsif terhadap cahaya, ditambah dengan kemampuan memori singkat dan penyesuaian waktu biologis berdasarkan kilau tetangganya. Ini mirip seperti kita menepuk tangan mengikuti irama musik, sedangkan kunang-kunang belajar menyelaraskan kilau mereka untuk mendapatkan perhatian maksimum dari calon pasangannya. Bagi kunang-kunang, tarian cahaya ini bukan hanya indah, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi massal yang sangat memukau. Dalam dunia kunang-kunang, cahaya bukan sekedar alat untuk menebar keindahan dan keunikan. Lebih dari itu, cahaya dalam dunia mereka adalah bahasa rahasia atau sistem komunikasi yang hanya bisa dimengerti oleh makhluk sejenisnya. Lewat cahaya, mereka berbicara, memikat, memperingatkan, bahkan menipu. Kedipan cahaya mereka bukanlah sesuatu yang acak. Pola kedipan itu adalah bahasa atau sistem komunikasi antar sesama spesiesnya. Setiap spesies kunang-kunang memiliki kode cahayanya tersendiri yang berfungsi seperti sandi Morse cinta. Artinya, pola kedipan, warna, interval, dan lamanya sinyal cahaya menjadi cara mereka untuk saling mengenali serta memilih pasangannya. Ini adalah hal yang sangat penting, sebab banyak spesies kunang-kunang hidup berdampingan dalam satu area. Kunang-kunang sendiri terdiri lebih dari 2000 spesies, dan dalam satu habitat bisa hidup belasan spesies yang berbeda. Itulah mengapa masing-masing mereka menggunakan bahasa cahaya sendiri, sebab sinyal yang tepat menjadi cara mereka untuk mencegah kawin silang antar spesies. Kunang-kunang jantan biasanya terbang rendah, menyusuri rumputan atau tepian hutan sambil menyalakan lampu mengikuti pola spesiesnya. Sementara itu, betina yang tertarik, yang biasanya tidak terbang dan tetap diam di semak atau daun, akan merespon dengan kilatan balasan sesuai kode. Ia membalas kedipan itu dengan jeda yang khas, yang menandakan bahwa sinyal telah diterima dan komunikasi telah berhasil. Jika jantan menerima balasan, ia akan terbang ke sumber cahaya sambil terus mengirim sinyal. Keduanya lalu saling mendekat lebih intens. Cahaya menjadi lebih sering dan lebih dalam, seolah keduanya tengah menari dalam cahaya cinta yang hanya bisa mereka pahami. Saat mereka bersatu, cahaya itu biasanya berhenti karena fokus mereka bergeser dari komunikasi ke kopulasi.
proses perkawinan itu sendiri bisa berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung pada spesiesnya. Setelah selesai, jantan biasanya mati dalam beberapa hari atau beberapa minggu, sementara betina akan mulai mencari tempat yang tepat untuk menaruh telur mereka. Tetapi, meski cahaya adalah bahasa cinta, tidak semua jantan menggunakan cahaya tersebut untuk menarik pasangan. Beberapa spesies justru menggunakan cahaya hanya untuk mempertahankan diri atau sekedar sebagai sinyal peringatan bagi predator. Bahkan pada tahap larva sekalipun, cahaya itu justru berfungsi sebagai sinyal peringatan bagi predator. Larva kunang-kunang memang mengandung senyawa kimia yang tidak disukai pemangsa seperti katak atau burung. Dan dengan memancarkan cahaya, mereka menyampaikan pesan ancaman tanpa harus bertarung dengan predatornya. Lebih unik lagi, beberapa spesies kunang-kunang bahkan dikenal sebagai penipu bercahaya. Salah satunya adalah poturis betina, di mana mereka meniru pola cahaya dari spesies lain untuk memikat jantan. Pikatan itu tidak dimaksudkan untuk kawin, tetapi untuk menjadikan jantan dari spesies lain sebagai santapannya. Dan inilah yang disebut sebagai paradok cahaya kunang-kunang, di mana cahaya bisa menjadi sebuah lagu cinta, tetapi di sisi lain juga menjadi perangkap maut yang mengerikan. Keajaiban bioluminesensi kunang-kunang tidak luput dari perhatian ilmuwan. Enzim luciferin mereka telah digunakan dalam berbagai bidang. Dalam penelitian kanker, enzim tersebut digunakan untuk melacak pertumbuhan sel tumor dalam tubuh hewan percobaan. Dalam bioteknologi, ia digunakan sebagai indikator dalam eksperimen DNA. Dan dalam sensor lingkungan, enzim luciferin dipakai untuk mendeteksi pencemaran air dan udara. Ini artinya, dengan menggabungkan ilmu genetika dan cahaya kunang-kunang, manusia telah menciptakan metode deteksi penyakit dan polusi yang lebih akurat. Yang dengan demikian bisa dikatakan bahwa si mungil bercahaya itu ternyata menyimpan kunci inovasi besar. Menariknya, meski kunang-kunang dikenal dengan cahayanya, ternyata tidak semua spesies kunang-kunang melakukan ritual cinta dengan cahaya. Pada beberapa spesies, baik jantan maupun betina, justru tidak bersinar sama sekali. Mereka berkomunikasi dengan feromon, zat kimia yang menguap di udara dan ditangkap dengan antena. Spesies seperti ini lebih aktif di siang hari atau di malam yang sangat gelap tanpa banyak kompetitor bercahaya. Mereka menunjukkan bahwa kehidupan memiliki banyak jalur, dan tidak semua kunang-kunang memilih jalur cahaya. Namun, bagi sebagian besar spesies, cahaya tetap menjadi alat utama. Sebuah sinyal universal di kegelapan, penanda cinta dan kehidupan yang hanya bisa terlihat saat malam telah tiba. Kehidupan kunang-kunang tentu tidak langsung terlahir dengan cahaya. Untuk tampil sebagai makhluk indah dan memukau itu, mereka harus memulai hidup seperti kebanyakan hewan lain, yaitu sebagai telur mungil yang nyaris tidak terlihat, tersembunyi di bawah dedaunan, di tanah yang lembab, atau di retakan batang pohon. Namun, dari titik awal yang sederhana itu, mereka menempuh perjalanan luar biasa menuju bentuk akhir yang bercahaya. Kunang-kunang betina biasanya bertelur tidak lama setelah kawin. Mereka akan memilih tempat yang lembab dan gelap seperti tanah basah, lumut atau serasah daun sebagai tempat bertelur. Betina memilih tempat telur dengan hati-hati, sebab telur-telur itu harus tetap lembab agar tidak mengering dan mati.
Jumlah telur yang dihasilkan bisa bervariasi tergantung spesiesnya, mulai dari puluhan hingga ratusan butir. Dan yang menarik, beberapa spesies kunang-kunang mewariskan cahaya sejak dalam tahap telur. Telur-telur ini bisa berpendar redup dalam gelap, terutama saat tiba malam gelap. Para ahli menduga bahwa cahaya itu berfungsi sebagai peringatan dini bagi predator agar tidak disentuh atau dimakan. Biasanya, telur kunang-kunang akan menetas dalam waktu 3 hingga 4 minggu, tergantung pada suhu serta kelembaban lingkungan. Setelah menetas, lahirlah larva kunang-kunang dengan wujud yang jauh dari cantik. Mereka berbentuk silindris, berruas-ruas, berwarna gelap, dan berjalan lambat. Kendati demikian, mereka adalah pemburu yang sangat ulung, terutama terhadap makhluk-makhluk lunak seperti siput, cacing tanah, serta larva serangga lain. Cara berburu larva kunang-kunang tergolong sangat kejam dan menakjubkan. Mereka akan menyuntikkan enzim ke dalam tubuh mangsanya melalui gigitan, melumpuhkannya, dan mencairkan jaringan dalamnya menjadi semacam sup yang bisa disedot dengan mulut mereka. Larva akan hidup dalam tahap ini selama berbulan-bulan hingga 2 tahun, tergantung pada spesies serta iklim. Selama periode ini, mereka akan mengalami beberapa kali pergantian kulit atau molting, tumbuh semakin besar serta kuat. Menariknya, meskipun hidup di tanah atau di sela daun, larva juga memiliki organ cahaya dan akan menyala saat terganggu atau sedang terancam. Cahaya ini adalah bentuk perlindungan pasif yang menandakan bahwa mereka bukan santapan yang aman bagi predator. Setelah larva mencapai ukuran maksimal, larva akan mencari tempat tersembunyi untuk memasuki fase pupa. Terkadang mereka mencari tempat di bawah tanah, di dalam daun kering, atau di batang pohon. Selama 1 hingga 3 minggu, larva akan berubah menjadi pupa. Lalu perlahan tubuhnya akan membentuk struktur baru. Tubuh larva yang keras akan berubah menjadi tubuh kumbang dewasa yang lengkap dengan sayap, organ bercahaya, serta alat reproduksi. Ini adalah metamorfosis sempurna layaknya kupu-kupu. Dan yang menarik, pupa kunang-kunang juga bisa mengeluarkan cahaya. Bahkan dalam keheningan dan kegelapan total, mereka tetap bercahaya, seolah menyatakan bahwa transformasi mereka adalah bagian dari ritme alam yang tidak pernah terputus. Setelah keluar dari kepompong, kunang-kunang dewasa hanya memiliki sedikit waktu untuk hidup. Biasanya hanya berlangsung beberapa minggu. Di masa inilah mereka menjadi bintang malam, bercahaya, terbang, dan mencari pasangan. Mereka tidak lagi berburu karena spesies dewasa bahkan tidak makan sama sekali. Banyak spesies kunang-kunang dewasa memiliki sistem pencernaan yang tidak aktif atau tidak berkembang dengan sempurna. Dalam studi ilmiah yang dilakukan oleh para entomolog seperti Sarah Lewis disebutkan bahwa pada banyak spesies kunang-kunang, terutama yang jantannya terbang dan mengeluarkan sinyal cahaya secara aktif, individu dewasa tidak memakan apapun. Mereka hanya hidup selama beberapa minggu untuk kawin kemudian mati. Tidak makan pada tahap dewasa sebenarnya adalah bentuk adaptasi mereka. Seperti telah dijelaskan, kunang-kunang menghabiskan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun dalam bentuk larva. Selama periode itu, mereka aktif makan dan menyimpan energi dalam bentuk cadangan lemak dalam tubuh mereka. Lalu, ketika mereka berubah menjadi dewasa, banyak spesies kunang-kunang memanfaatkan cadangan energi itu untuk bertahan selama 1 hingga 3 minggu. Karena fungsi utama kunang-kunang dewasa adalah berkembang biak, maka
mereka tidak membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk hal lain seperti pertumbuhan, pergerakan intens, ataupun berburu. Tetapi, meski sebagian besar kunang-kunang dewasa tidak makan, beberapa spesies dari mereka diketahui meminum nektar bunga. Dalam proses itu, mereka berkontribusi kecil dalam penyerbukan. Kendati bukan penyerbuk utama seperti lebah atau kupu-kupu, namun tetap ada nilai ekologis dari interaksi ini, terutama dalam ekosistem hutan tropis yang sangat kompleks. Namun demikian, perlu dicatat bahwa peran mereka sebagai polinator atau penyerbuk ini masih diperdebatkan para ilmuwan. Kunang-kunang terdiri dari lebih 2.000 spesies yang tersebar di seluruh dunia, khususnya di wilayah tropis dan subtropis. Secara ilmiah, kunang-kunang adalah serangga yang termasuk dalam famili Lampyridae, sebuah kelompok besar kumbang alias ordo Coleoptera. Kunang-kunang yang dalam bahasa internasional disebut sebagai firefly tidak termasuk dalam jenis lalat, melainkan kumbang sejati. Mereka memiliki 2 pasang sayap, tubuh bersegmen, dan siklus hidup metamorfosis yang lengkap seperti kumbang lainnya. Yang membedakan mereka dari kebanyakan kumbang lain adalah kemampuannya menghasilkan cahaya dari bagian belakang tubuhnya. Kunang-kunang selalu bersahabat dengan gelap. Itulah mengapa mereka tidak menyukai lampu kota. Mereka menghindari sorot neon yang menyilaukan, bising kendaraan, serta tembok-tembok beton yang menghalangi langit. Dunia mereka adalah dunia yang lembab, tenang, serta remang. Mereka adalah penjaga malam dari tanah-tanah basah, peraih cahaya di tengah kegelapan alami. Di balik cahaya mungil yang menari dalam gelap, kunang-kunang telah lama memantik imajinasi manusia. Dalam banyak budaya, kunang-kunang menjadi semacam simbol, pertanda, atau bahkan utusan dari dunia lain. Cahaya mereka yang tenang namun mencolok membuat banyak orang percaya bahwa mereka membawa pesan, memiliki makna spiritual, atau menyimpan kekuatan gaib yang tidak terlihat. Di berbagai daerah di Indonesia, kunang-kunang sering dikaitkan dengan dunia gaib. Ada kepercayaan turun-temurun bahwa kunang-kunang adalah arwah atau kuku dari orang yang telah meninggal. Kilauan mereka diyakini sebagai cahaya jiwa yang belum tenang atau sedang mengunjungi keluarga mereka pada malam hari. Di Jepang, kunang-kunang dikenal sebagai Hotaru. Mereka memiliki tempat khusus dalam budaya serta spiritualitas Jepang, bahkan lebih dalam dari sekedar simbol musim panas. Salah satu kepercayaan paling terkenal menyebut bahwa kunang-kunang adalah jiwa para samurai yang gugur dalam pertempuran. Mereka terus bersinar untuk menjaga kehormatan serta kenangan mereka. Cahaya lembut Hotaru dipercaya sebagai jiwa yang tidak pernah benar-benar padam. Setiap tahun, Jepang mengadakan festival Hotaru atau Hotaru Matsuri, di mana orang-orang berkumpul di tepi sungai untuk melihat kilauan kunang-kunang. Festival ini bukan sekedar hiburan bagi masyarakat Jepang. Ia adalah bentuk penghormatan, kontemplasi, serta keintiman manusia dengan alam. Sementara itu, dalam bahasa Tagalog Filipina, kunang-kunang disebut alitaptap. Mereka muncul dalam banyak cerita rakyat sebagai penunjuk jalan di tengah hutan. Anak-anak kecil selalu diajarkan bahwa jika tersesat, mereka hanya perlu mengikuti alitaptap untuk keluar dari kegelapan. Ada juga cerita rakyat tentang alitaptap sebagai makhluk magis kecil yang bisa berubah menjadi manusia kecil bercahaya. Dalam kisah-kisah ini, mereka bisa membantu manusia yang baik hati atau menghilang jika dikejar oleh orang yang serakah.
Lalu, di negara-negara seperti Meksiko dan Kolombia, kunang-kunang sering dikaitkan dengan cinta yang jujur dan abadi. Mereka dipercaya hanya bersinar saat jatuh cinta dan akan padam jika dikhianati. Dalam beberapa cerita rakyat, sepasang kunang-kunang menyala bersama dan hidup hanya untuk satu pasangan. Di pedesaan Meksiko, ada kebiasaan orang tua yang berkata kepada anak gadis mereka, "Jika kamu melihat kunang-kunang di malam sebelum pernikahan, itu sebuah pertanda bahwa cinta yang datang adalah cinta yang benar." Kunang-kunang adalah spesies yang sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan, seperti polusi cahaya, pencemaran air dan tanah, perubahan suhu dan kelembaban, serta hilangnya vegetasi alami. Dan karena sensitivitas ini, keberadaan kunang-kunang sering dijadikan indikator keanekaragaman hayati serta kesehatan lingkungan. Jika kunang-kunang masih bisa hidup dan berkembang biak di suatu wilayah, maka itu pertanda bahwa air di sana cukup bersih, tanah masih lembab dan subur, tidak banyak pestisida atau racun kimia, polusi cahaya masih rendah, dan rantai makanan masih utuh. Sebaliknya, rusaknya lingkungan juga menjadi jawaban mengapa akhir-akhir ini kita hampir tidak pernah lagi melihat mereka. Tentu, itu bukan karena kunang-kunang telah bosan menyalakan cahaya cinta, tetapi karena manusia telah merusak ruang hidup mereka dengan sengaja.